tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Puji sembah kami hanya kepada Allah Bapa kami, Tuhan yang sudah memberkati dan menemani istirahat kami. Dan sampai pada pagi hari ini kami sudah Tuhan bangunkan dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sapaan teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan teduh kita terambil dari kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ini merupakan suatu firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel saat itu dibuang ke tanah pembuangan. Cerita tentang pembuangan, saya yakin kita semua sudah tahu. Ketika bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan, bagaimana keadaan seseorang dalam keadaan sakit, menderita, sakit secara fisik, sakit secara mental atau psikis, sakit pikiran yang membuat seseorang itu bisa saja depresi atau sampai kepada bunuh diri. Hal ini ketika seseorang mengalami hal yang dialami oleh bangsa Israel. Jikalau ada seseorang yang datang untuk menyampaikan suatu berita, kabar baik, menyampaikan akan ada seorang pembebas yang akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan itu, saya yakin pastinya orang yang mendengarkan itu sungguh sangat bahagia, senang, walaupun belum pada saat itu juga datang apa berita yang disampaikan itu. Dalam sapaan teduh kita, khususnya di ayat yang ke-10, di sini disebutkanlah nama Isai. Isai
merupakan ayah dari Daud. Ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat dalam terumbu Tuhan Yesus, kitab Matius 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, jelas sekali bahwa terumbu Tuhan Yesus dituliskan dalam kitab Matius. Ada 14 keturunan mulai dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan juga dari Daud sampai ke pembuangan Babel, 14 keturunan juga dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Kitab Matius yang menceritakan dan menyebutkan terumbu Tuhan Yesus dalam artian bahwa ini adalah fakta. Cerita Tuhan Yesus itu bukan dongeng. Terumbu Tuhan Yesus itu cukup menjelaskan bahwa anak manusia yang Tuhan Allah sendiri merupakan yang dinyatakan oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi alasan kepada kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan memakai atau menyebutkan nama Isai. Walaupun sebenarnya sedikit sekali penyebutan nama Isai di dalam Alkitab. Yang paling sering sekali yaitu Daud, Salomo, anaknya, atau Kempuna. Ternyata Tuhan bisa memakai siapa saja. Di kitab Yesaya, suatu pengharapan diberikan kepada bangsa Israel untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah berharapnya bangsa Israel akan kedatangan seorang pembebas atau Mesias, mereka tetap harus memakai iman percaya mereka. Antara Yesaya ke Matius, karena di kitab Matius dituliskan tentang Tuhan Yesus. Itu ada berkisar sekitar kurang lebih 400 tahun. Cukup lama sekali waktunya. Tapi begitulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Apa yang Dia janjikan, pasti akan Dia tepati. Pembebasan, kedatangan seorang pembebas di kitab Yesaya digenapi Tuhan di dalam masa perjanjian baru, yaitu kitab Matius. Sapaan teduh kita pada pagi hari ini menyatakan bagi kita bahwa betapa beruntungnya lah kita menjadi pengikut Kristus. Yang Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang betul-betul menyatakan dirinya. Dia menceritakan dirinya, Dia memakai nabi-nabinya. Tuhan hadir ke tengah-tengah orang yang menderita, seperti bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan. Di masa-masa Advent ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Sebentar lagi Natal, kira-kira makna Natal apa yang akan kita perlihatkan ke tengah-tengah dunia ini? Bagaimana ketika Maria dan Yusuf, mereka
bernatal di kandang domba dalam keadaan yang tidak satu orang pun menerima mereka pada saat itu. Maria akan melahirkan bayi Yesus. Kira-kira kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus dalam masa-masa Advent ini, apa yang akan kita persiapkan? Hati kita, penyembahan kita, supaya semuanya itu bolehlah untuk semakin mempermuliakan Tuhan, bukan semakin akunya yang dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menjadi renungan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih yang selalu senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami menyatukan hati kami dalam doa syafaat kami. Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, apapun profesi kami, biarlah semuanya itu kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami, biarlah semuanya boleh baik, dan selalu kami mengingat akan firman Tuhan, sehingga boleh mengiringi setiap apa yang kami lakukan. Soli Deo Gloria. Segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat GBKP Runggun Cibubur, Perpulungan Jonggol PMH. Biarlah Tuhan yang memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Cibubur, terus ke Perpulungan. Berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam segala pekerjaan, aktivitas, seluruh serayan Tuhan, pertua diaken, pendeta, emeritus, dan seluruh keluarga serayan. Tuhan yang memberkati, berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, di tengah-tengah banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, tapi biarlah Tuhan yang memampukan untuk boleh melakukan pelayanan ini Tuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa dalam setiap pengurus-pengurus yang ada di GBKP Runggun Cibubur, ataupun semua unit-unit yang sudah terbentuk di GBKP Cibubur. Biar Tuhan tetap yang memberkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan tetap yang memberikan kepintaran hikmat untuk boleh terus memakai diri untuk mengajari anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kehidupan kami juga kami minta penyertaan Tuhan tetap menyertai kami dalam satu hari ini. Demikianlah doa kami Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa
seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami, sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.